dalam acara Sapaan Rohani dari BPN bersama-sama dengan kami dari BPK PKK Makassar. Sebelum itu saya mengajak kita untuk belajar memberikan dari apa yang telah kita terima dari Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kasih kita. Dan pada saat ini nomor rekening akan tertera di layar Anda masing-masing. Kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik yang dapat kita berikan dari apa yang telah kita terima. Oke, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, saya mau angkat satu pujian. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Naikkan suaramu, katakan, bukan bersuka karena kebaikanmu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sekali lagi kita ulangi, bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, haleluya, dan hatiku bersuka. Puji nama Tuhan. Kita mau mulai acara kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami terima daripada Engkau. Untuk segala sesuatu yang boleh kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kini kami akan sama-sama mendengarkan setiap firman-Mu, menaikkan setiap puji-pujian untuk kebesaran nama-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami, memberkati acara kami pada malam hari ini Tuhan. Sebab hanya di dalam nama-Mu kami dapat bersuka dan bermegah di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu boleh menaikkan satu pujian sebagai syukur kami Tuhan. Di mana tak terbatas kuasa-Mu atas kehidupan kami. Di hari-hari kemarin Engkau terus memberkati kami. Ini setiap syukur kami Tuhan. Ini setiap pujian kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita ulangi pujian ini sekali lagi. Semusim berlalu, Kau yang selalu memelihara setiap kami. Kau selalu pelihara. Terima kasih Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, syukur bagi
bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap cinta yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Sebab tak terbatas kasih-Mu atas kehidupan kami. Engkau terus menerus mengasihi setiap kami hari lepas hari Tuhan. Bahkan pada malam hari ini Engkau mengasihi kami dengan setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar lagi Tuhan kami akan menerima berkat-Mu lewat firman yang akan ditaburkan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menggemburkan tanah hati kami. Engkau membukakan hati, pikiran, bahkan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bantu kami ya Roh Kudus untuk mengerti setiap daripada pelajaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan lewat setiap firman-Mu Engkau yang mengubahkan kami sehingga kami dapat menjadi pribadi yang Engkau sendiri inginkan, menjadi pribadi yang benar di dalam Engkau Tuhan. Dan kami membawa preacher kami pada malam hari ini, Bapak Iswandi Halim Tuhan. Terima kasih kalau Engkau yang memilih anak-Mu ini Tuhan. Dengan segala otoritas-Mu kami berdoa bagi anak-Mu ini. Engkau yang memberkati dia, memberkati setiap apapun yang telah dia persiapkan. Setiap pikiran, perkataan, lidah, mulut, bahkan hatinya Tuhan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memakai seluruh keberadaannya saat ini untuk memberkati kami lewat firman-Mu. Dan kami percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa setiap perkataannya sungguh-sungguh boleh berasal daripada Engkau. Sebab Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam acara Sapaan Rohani BPN ini. Dan salam sehat di dalam pemeliharaan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iswandi Halim dari komunitas PD PKK Hati Kudus Yesus Katedral Makassar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu anugerah bagi kita semua bahwa kita mendapat perkenanan Tuhan untuk melewati tahun 2020 dalam keadaan terpelihara, di mana tahun 2020 yang telah kita lewati telah menjadi tahun yang kelabu bagi umat manusia di seluruh dunia oleh karena adanya pandemi virus COVID-19. Hampir setiap minggu kita mendengar kabar kematian yang disebabkan oleh virus COVID ini. Dan yang meninggal itu mungkin saja masih hubungan keluarga dekat, sahabat, orang-orang yang dekat dalam kehidupan kita, atau orang-orang yang kita kenal di dalam kehidupan sosial kita. Oleh karena itu, kita semua yang dapat memasuki tahun 2021 ini dalam keadaan sehat, bagi saya itu bukan semata-mata karena kuat dan gagah kita, atau karena ketat dalam menjaga diri dengan protokol kesehatan yang baik, melainkan itu adalah suatu anugerah kehidupan dari Tuhan yang patut disyukuri. Memasuki tahun 2021 ini menjadi masa melakukan refleksi diri bagi kehidupan dan pertumbuhan rohani kita, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini belum ada tanda-tanda kapan berakhirnya, dan bahkan nampak semakin mengganas. Namun demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa hidup di dalam pengharapan dalam Yesus Kristus, menantikan waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui situasi pandemi ini. Di dalam pengharapan itu, kita masuk di dalam sapaan rohani BPN ini dengan tema Waktu Tuhan. Bacaan terambil dari Injil Yohanes ayat 11, pasal 11 ayat 1 sampai 7 yang tertulis demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Demikianlah Injil Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria, Marta, dan Lazarus adalah suatu keluarga yang memiliki relasi dengan Tuhan Yesus. Dan tertulis bahwa Yesus mengasihi mereka. Keluarga ini juga menjadi gambaran diri kita yang juga memiliki keluarga, dan kita pun memiliki relasi dengan Yesus. Namun, relasi kita dengan Tuhan bisa berbeda satu dengan yang lain. Ada yang memiliki relasi yang sangat intim, ada yang cukup intim, dan ada yang pas-pasan saja. Mungkin ada umat Tuhan yang merasa sangat intim karena dia menjadi aktivis gereja, maksudnya ikut kegiatan ini dan itu, menjadi pelayan dalam ibadah misa, menjadi pengurus dewan pastoral, dan lain sebagainya. Semua kegiatan dalam kegiatan tersebut tentu baik saja adanya. Namun nilai keintiman dengan Tuhan, hakikatnya diukur dari sejauh mana relasi pribadi seseorang dengan Tuhan, dalam kehidupan doanya, dalam membaca surat cinta Tuhan lewat Alkitab, dalam merenungkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan Maria Marta telah memperlihatkan kepada kita relasinya dengan Tuhan dengan mengirim kabar kepada Yesus atas sakitnya Lazarus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat saya berusia 34 tahun, saya mengalami serangan virus yang menyerang tulang belakang bagian bawah saya. Dan saat itu, saya mengalami kelumpuhan total di kaki kiri saya. Dari paha sampai betis dan jari kaki. Itu terjadi di tahun 1986. Dan menjadi tahun yang sangat kelam bagi diri saya. Saat itu saya sudah 20 tahun menjadi umat Katolik. Namun saat saya mengalami masalah kelumpuhan itu, saya tidak datang kepada Yesus. Dan malah pergi ke seorang dukun karena saat itu ternyata saya tidak memiliki relasi dengan Yesus. Dan saya mendengar kata orang bahwa ada dukun yang bisa menyembuhkan. Nah, itulah situasi saya saat itu, ya. Dan saya belajar dari perikop ini tentang pentingnya pertumbuhan rohani kita yang paralel dengan pertumbuhan relasi dan keintiman kita dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam ayat 6 dikatakan bahwa setelah Yesus mendengar kabar tentang Lazarus yang sedang sakit itu, ia sengaja tinggal di tempat ia berada. Dan bahkan di ayat 7, Yesus malah mengajak murid-muridnya kembali ke Yudea. Di ayat selanjutnya, sewaktu Marta dan Maria mendengar Yesus sedang perjalanan menuju rumah mereka, maka Marta dan Maria bergantian bergegas pergi menyongsong kedatangan Yesus. Mereka masing-masing berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ungkapan curhat Marta dan Maria adalah sangat manusiawi. Namun, tanda petik keterlambatan kedatangan Yesus, sesungguhnya inilah menjadi waktu Tuhan bagi Maria dan Marta untuk menyaksikan kemuliaan anak Allah melalui pergumulan mereka, di mana Yesus ingin memperlihatkan mujizat yang lebih besar dari sekedar penyembuhan, yaitu membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Nah, di ayat 6 dan 7 inilah
menjadi inti perenungan kita bahwa cara Tuhan menjawab doa atas pergumulan kita adalah seturut dengan waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk masuk dalam refleksi kehidupan kita. Refleksi yang pertama ialah datangnya waktu Tuhan. Sekali lagi, datangnya waktu Tuhan. Makna datangnya waktu Tuhan dapat kita terjemahkan sebagai saat atau waktu Tuhan datang menolong kita menghadapi pergumulan, masalah kehidupan pribadi atau dalam keluarga. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Dan setelah kita gumuli dalam doa bagi masalah kita, dan kemudian saat masalah itu teratasi, tentu kita akan merasa sangat lega, dan kita merasa itulah waktu Tuhan. Bahwa kesaksian hidup anak-anak Tuhan yang menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya dengan hasil yang melebihi ekspektasi yang diharapkan. Seperti halnya dalam situasi Maria dan Marta di mana Lazarus yang sudah meninggal itu dibangkitkan oleh Yesus. Dan itu dapat kita maknai sebagai datangnya waktu Tuhan atas pergumulan Maria dan Marta. Atau waktu Tuhan atas pergumulan kita. Ya. Saat pasangan saya bergumul atas penderitaan sakit karena stroke berat sejak tanggal 9 Oktober 2019, dia sama sekali tidak berdaya, lumpuh total. Makanan harus lewat mulut, makanan harus lewat hidung, ya. Pernapasan harus bergantung dengan mesin ventilator. Kami sekeluarga bergumul atas penderitaannya. Dan selama 3 bulan lebih berada di ICU Siloam. Kemudian diizinkan untuk dirawat di rumah. Dan 2 minggu kemudian, waktu Tuhan datang, melepaskan penderitaan pasangan saya. Dan dia dipanggil pulang ke rumah Bapa pada tanggal 28 Januari 2020. Dan itu juga menjadi waktu Tuhan bagi pasangan saya yang dilepaskan dari penderitaan jasmaninya. Dan waktu Tuhan itu datang di saat pandemi belum terjadi. Sehingga prosesi disemayangkan di rumah duka dan prosesi krematorium dan sampai ibadah doa malam ke-7 masih dapat berjalan dalam kondisi normal. Ya. Bagi almarhumah dan bagi kami sekeluarga, datangnya waktu Tuhan bagi pasangan saya itu adalah waktu yang terbaik, yaitu sebelum pandemi COVID-19 mengganas di Indonesia. Dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11, firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ini menjadi pengharapan iman kita di dalam Yesus Kristus akan datangnya waktu Tuhan yang menolong atas setiap pergumulan hidup kita. Refleksi yang kedua ialah menunggu waktu Tuhan. Menunggu waktu Tuhan. Ini bermakna belum datangnya waktu Tuhan atas pergumulan kita dan menjadi masa penantian bagi datangnya waktu Tuhan untuk menolong kita. Ya. Masa-masa menunggu waktu Tuhan itu ada harga yang harus dibayar sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah tersungkur di kaki Tuhan. Sebagaimana Maria sewaktu menyumpai Yesus, dia tersungkur dan menangis atas kematian Lazarus. Dan ini membuat Yesus terharu dan ikut menangis. Tersungkur di kaki Tuhan berarti kita sungguh berpasrah dan berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang berkenan baginya. Dalam firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kemudian, yang kedua dalam menunggu waktu Tuhan ialah kesabaran dalam berjalan di padang gurun persoalan kehidupan kita. Di mana ibarat kita berjalan di lorong gelap yang tidak jelas
di mana ujungnya, sampai di mana pintu keluarnya kita bisa dapatkan. Kita berjalan di dalam lorong yang gelap. Hari berganti hari kita selalu berada terus dalam lorong gelap itu. Itulah masa penantian datangnya waktu Tuhan. Sewaktu mendampingi pasangan saya yang menjalani pergumulan sakitnya, dan kedagingan saya mulai merasakan keletihan hari demi hari, firman Tuhan datang menguatkan saya dalam Filipi 4 ayat 13 yang tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan dalam suara hati saya sering menyapa saya seperti ini, Iswandi, kalau engkau sudah merasa lelah dan letih, ingat, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan beban penderitaan istrimu. Saya diingatkan bahwa yang menderita itu sebenarnya yang mengalami masalah sakit. Kita yang melayani itu cuma kecapean atau keletihan. Tapi kita boleh bersyukur, ya. Tuhan mengingatkan saya dalam Roma 15 ayat 1 yang berkata demikian, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Refleksi yang ketiga ialah waktu Tuhan secara pribadi. Ini bermakna hari kedatangan Tuhan secara pribadi, yaitu waktunya meninggalkan kehidupan kita di dunia ini. Rasul Paulus telah memberi contoh bagaimana dirinya mempersiapkan dirinya menanti waktu Tuhan itu datang, untuk jika saatnya meninggalkan dunia yang fana ini, dia telah siap. Ya. Dia berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Rasul Paulus mengajar kita untuk mempersiapkan diri agar pada waktu hari Tuhan datang secara pribadi, kita meninggalkan dunia ini dengan berada di dalam kasih karunia Allah. Bagian kita saat ini ialah senantiasa berjaga-jaga seperti sabda Yesus dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44 yang berbunyi, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kiranya sapaan rohani BPN ini memberkati Bapak Ibu yang mungkin juga dalam situasi sedang menantikan waktu Tuhan. Dan berkat Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk setiap partisipasi dari kita semua dalam mendukung acara kita pada malam hari ini. Saya terus mengajak setiap daripada kita untuk tidak melewatkan acara sapaan rohani dari BPN setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel ini kepada setiap kenalan kita, sehingga semakin banyak orang akan diberkati lewat program kita pada malam hari ini.
untuk menutup rangkaian acara kita pada malam hari ini, saya mau naikkan satu pujian. Kita mau sama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari angkat pujian ini. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi, bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. God bless you.